Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini, kesempatan yang singkat ini, kita bisa berjumpa tanpa adanya suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah atau zaman yang terang benderang seperti saat ini. Tentu di dalam kehidupan kita tidak akan mungkin terhindar atau tidak bersinggungan dengan yang namanya harta. Harta sangat berpengaruh pada kehidupan, karena seseorang pasti makan untuk membelinya dengan harta, minum dibeli juga dengan harta atau uang. Dan bahkan banyak juga orang-orang itu yang rela menjadi budak dari harta, atau dapat kita istilahkan orang tersebut hubbul mal, cinta harta, atau bisa diistilahkan dengan tergila-gila dengan harta. Namun perlu kita ketahui, dalam suatu hadis telah dijelaskan bahwasanya Allah telah menetapkan kepada ruh yang dimasukkan ke dalam jasad, yakni 4 hal yang telah ditetapkan. Yang pertama, rezeki atau harta. Yang kedua, jodoh. Yang ketiga, ajal atau kematian. Dan yang keempat, bahagia atau celaka. Jadi jangan sampai kita terbujuk dan mau menjadi budak dari harta. Yang mana ketika kita sudah menjadi budak dari harta, kita akan menggunakan cara yang halal, yang haram untuk mendapatkan harta. Kita bekerja, kita rela menipu, rela berbohong, rela korupsi, dan rela melakukan hal-hal yang mana itu bertujuan untuk menghasilkan harta. Dalam salah satu ayat Quran juga telah disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwasanya kita diperintahkan untuk tidak lalai dari harta, yang mana disebutkan la tulhikum amwalukum. Di situ telah jelas bahwasanya kita tidak boleh untuk terlalaikan dengan perihal harta, walaupun harta sendiri itu juga kita perlukan. Maka di dalam kitab yang saya bawa ini, kitab Mukhtasar Ihya atau Mursyidul Amin namanya,
itu telah disebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, wa'lam anna maqsadal aqyasi wal kirami sa'adatul abadi wal malu wasilatun ilaiha. Ketahuilah bahwasanya tujuan atau titik akhir yang ingin digapai dari orang-orang yang cerdas, orang-orang mulia, yaitu kebahagiaan yang abadi, atau bisa kita sebut dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Wal malu wasilatun ilaiha, sedangkan harta itu hanya wasilah atau perantara. Jadi harta itu posisinya hanya untuk perantara, bukan inti tujuan akhir dari kehidupan kita. Tentunya harta, maka dari itu harta itu bisa jadi dua kemungkinan, bermanfaat atau tidak bermanfaat, atau dapat kita istilahkan dengan memberikan madorot. Nah, jika bermanfaat yaitu harta menjadi wasilah, jika madorot kita hanya hidup untuk harta saja. Di dalam kitab ini juga mengutip salah satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal kudusi nafasa fi ruhi. Bahwasanya disebutkan bahwa malaikat Jibril itu datang menemui Nabi untuk menyampaikan wahyu. Wahyunya, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Sungguh jiwa atau diri seseorang itu tidak pernah akan mati sebelum rizki yang telah ditetapkan Allah itu telah diterimanya. Lalu diberikan perintah fattaqullah, maka kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah dan wa ajmilu fit talabi, memperindah di dalam mencarinya. Jadi kita, yang dimaksud dengan memperindah di dalam mencarinya yaitu kita mencari harta. Karena apa? Karena harta itu sebagai wasilah untuk kebahagiaan abadi. Dan kita mencari harta itu dengan hal-hal yang indah, maksudnya dengan hal yang halal, bukan hal haram atau cara yang halal. Begitu. Jadi dari hal-hal tersebut mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya harta itu bisa bermanfaat sekali untuk kita, namun harta juga bisa memberikan madorot yang sangat besar, karena telah diperintahkan di dalam Quran agar kita tidak terlalaikan dengan harta. Di hadis juga banyak dikutip berkaitan dengan harta, dan kita tidak perlu khawatir karena rezeki atau harta yang akan kita dapatkan itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak ruh ditiupkan kepada jasad kita. Oleh karenanya marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah, meminta perlindungan dari Allah agar dalam perihal harta kita diberikan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.